Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Para pemirsa Gema Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, mungkin banyak di antara kita yang merasa menjadi makhluk yang paling sial sedunia. Penyebabnya adalah karena kita merasa begitu banyaknya cobaan, begitu banyaknya ujian, problem dan masalah yang kita hadapi. Sehingga seolah-olah kita adalah manusia yang paling sial sedunia. Bagaimana cara kita menghadapinya? Yang pertama perlu kita pahami adalah tidak ada satu manusia pun yang tidak diuji dengan masalahnya masing-masing. Semua manusia tidak ada yang baik-baik saja. Semuanya pasti punya masalah. Diuji dengan takarannya masing-masing. Wa kulla syai'in indahu bimiqdar. Segala sesuatu itu diuji dengan takarannya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya. Tapi yang perlu kita ingat kemudian adalah yang pertama, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah menguji hambanya melampaui batas kemampuannya. Satu saat saya berada di Masjid Nabawi, tepatnya di Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku, kata Nabi, adalah merupakan taman dari taman surga. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa ke sana. Saat kemudian saya merasa sangat sedih dengan semua masalah yang saya hadapi. Kok gini-gini amat ya hidup? Saya teringat dengan satu sabda dari baginda Nabi Muhammad SAW. Idzamul jaza ma'a idzamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Ini menunjukkan apa? Semakin besar cobaan yang kita terima, cobaan yang kita hadapi, yang Allah berikan kepada kita, itu juga akan semakin besar pahala yang kita dapatkan. Semakin besarnya cobaan, semakin besarnya pahala. Maka di situ kemudian menjadi berita yang cukup membahagiakan bagi kita, bahwa ketika Allah memberikan cobaan yang begitu dahsyat kepada kita, artinya akan ada pahala yang besar yang akan kita dapatkan. Kemudian dilanjutkan, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Dan sesungguhnya ketika Allah mencintai sebuah kaum, sesungguhnya ketika Allah mencintai seseorang, ibtalahum, maka Allah akan mengujinya, maka Allah akan mencobanya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, orang itu di dunia yang ditakdir oleh Allah senang terus gak pernah susah, itu cuma satu. Siapa? Fir'aun. Karena menganggap dirinya adalah Tuhan, kemudian Allah bahagiakan dia, senangkan dia. Dia punya uang terus, gak pernah punya utang. Senang terus, gak pernah susah. Itu artinya kalau kita kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang punya uang, kadang-kadang punya utang, ya lumrah saja. Karena kita manusia biasa. Justru kalau kita senang terus, gak pernah susah, punya uang terus, gak pernah punya utang, saya curiga malah jangan-jangan cucunya Fir'aun. Karena Allah ketika mencintai hambanya pasti diuji, kata Nabi. Faman radiya falahu ridho, kata Nabi. Barang siapa ridho menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhaan dari Allah. Maka di saat kita menerima ujian itu, yang dibutuhkan cuma satu, kesabaran untuk menerima semua ujian dan cobaan dari Allah dengan penuh kerelaan. Karena faman radiya falahu ridho. Karena bagi siapapun yang ridho atas cobaan-cobaan tersebut, maka baginya keridhaan.
Allah akan memberikan ridhonya, Allah akan memberikan kemuliaannya. Tapi sebaliknya, faman sakhita falahu sukhtu. Namun barang siapa murka, maka baginya kemurkaan. Maka Allah itu senang ketika melihat hambanya diuji, fafirru ilallah. Kemudian dia lari kepada Allah, mengembalikan semua masalahnya hanya kepada Allah. Ingat, anjing itu ketika dilempar kerikil oleh seseorang, yang dilihat oleh anjing adalah kerikilnya, bukan siapa yang melempar. Dia lebih fokus kepada kerikilnya, tidak fokus kepada siapa yang melempar. Pada seharusnya ketika kita punya masalah, jadilah orang ketika dilempar sesuatu oleh orang yang mencintainya. Maka yang dikejar bukan batunya, tetapi orang yang melemparnya. Itu artinya apa? Ketika kita dikasih masalah oleh Allah, jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada sang pemberi masalah. Siapa? Allah. Fafirru ilallah. Larilah segera kepada Allah. Maka konsepnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cukuplah Allah sebagai penolongku, cukuplah Allah sebagai satu-satunya solusi atas masalahku. Maka kemudian kita diingatkan, ketika Allah memberikan masalah kepadamu yang berat, cukuplah jadikan sabar dan sholat sebagai penolongnya. Ketika Allah memberikan kamu masalah yang berat, Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari solusi hingga penat, tapi Allah memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.